Berarti beliau ini orang Bandung ya. Kemudian SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan ya. Kemudian melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar University. Dan ini saya kira prestasi yang luar biasa ya di umur beliau yang masih muda. Umurnya ya nggak jauh-jauh beda lah seperti Ustadz Robi kayaknya nih ya. Sekitar 30 berapa? 33 ya. Dan ini menunjukkan tentunya mengingat kepada kita satu hadis ya, penggalan hadisnya adalah syababuka qabla haramika, bagaimana memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita, dan juga faraghuka qabla kekosongan kita sebelum datang waktu sibuk kita. Dan alhamdulillah ya, saya kira dampak dari pandemi ini hikmahnya bagi para penghafal Al-Quran itu bisa lebih banyak berinteraksi lagi dengan Al-Quran, bisa lebih banyak lagi memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk menghafal dan memurojaah Al-Quran. Kemudian juga kepada para peserta Smart Quraners khususnya ya, karena saya pun sebagai muhafidz dari program ini, jadi saya mengajak kepada seluruhnya para muhafidz-muhafidhah untuk senantiasa terus memberikan semangat kepada mutarobi-mutarobinya, dan tentunya juga kepada para peserta ya, jaga komitmennya, terus semangat berjuang untuk menggapai menjadi seorang hufadz atau hafidz, seorang penghafal Al-Quran insyaallah ta'ala. Baiklah, saya kira sepertinya ini Fadlatul Ustadz Anova Maulana telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha daremang sadayana? Alhamdulillah, damang Ustadz. Insyaallah. Ustadz, tadi saya sudah sampaikan sedikit beberapa tentang riwayat pendidikan dan juga prestasi di bidang Al-Quran. Dan saya kira karena untuk menghemat juga, saya akan langsung saja untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Anova Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Kalaupun si peserta mau konvensional apapun, itu wajib juga. Terus bisa itu hal Kalau Ustaz bisa dimulai saja. Karena berbeda, banyak hal yang bedanya, bukan level istilahnya. Tidak sebanding lah. Afwan Ustaz. Dan saya kaget juga ketika dapat laporan seperti ini gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi gitu, tanpa sepertinya suaranya kalau hal seperti itu kan tidak terdengar ya. Kata saya. Afwan Ustaz. Ini boleh enggak gitu kan. Ustaz Kanova. Di panitia ini kira-kira nih. Wi, mungkin bisa membantu. Oke. Wah, Ustadz kannya sepertinya gangguan sinyal atau gimana? Mungkin saya dahulu. Baik, sebelum kita menunggu Ustadz Kanova hadir bersama kita lagi, saya ingin mengingatkan seluruh peserta yang ada di Zoom ini untuk senantiasa menjaga adab kita pada beliau dengan
meng-on-kan kamera kita, ya, dan kemudian alangkah lebih baik untuk menyediakan catatan dan untuk memperhatikan dari penjelasan beliau. Tes, bismillah. Assalamualaikum. Tes. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya. Halo, Ustaz. Masya Allah, sepertinya tadi gangguan sinyal, Ustaz, ya? Sudah dibuka? Sudah dibuka. Silakan, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek ini dulu, cek sinyal dulu. Suara Ana lancar enggak? Lancar Dari jaya, 1 sampai 9 berapa nilainya? 9. Alhamdulillah. Ya Allah. Wah, banyak kaum hawa di sini ya? 1, Ya, 2, didominasi oleh kaum hawa, Ustaz. 1 banding berapa sekarang? Jadi alhamdulillah pertama kita ucapkan terima kasih buat setiap penyelenggara Smart Al-Quran. Namanya keren banget. Smart Al-Quran, seluruh jajaran pengurus dan pastinya adalah para anggota yang semoga masuk dalam lingkup hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Alhamdulillah sudah masuk ke sekpri yang tidak lain itu adalah istri anak sendiri. Untuk kajian malam hari ini, tema yang akan kita bahas itu adalah tentang urgensitas sanad, ya. Alhamdulillah untuk urgensitas sanad ini sebelumnya sudah Ana presentasikan secara umum di YouTube pribadi lah ya, YouTube pribadi. Nanti barang siapa yang mau murojaah nanti bisa dilihat ke sana dengan mungkin video-video pembelajaran yang lainnya. Adapun di sini kita akan coba dalam proses live stream ini kita akan memperlihatkan dulu sebuah gambar. Di sini ada gambar tulisan besar Isnadul Quran, sanad Al-Quran Ashri, qiraat Al-Ashri. Oke, kita akan ambil tema ini seperti request-nya panitia. Pertama, kita akan buka ayat di surat Fatir ayat 32. Silakan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Okay. Kalau sudah dibuka, kita lihat artinya dan kita sedikit telaah. Tsumma awrasna, kemudian awrasna di sana pakai fi'il madhi. Awrasa yurisu, artinya mewariskan. Telah mewariskan kitab, maksudnya Al-Qur'ana. Sungguh telah kami wariskan Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada hamba yang kami pilih. Sebentar. Kita berhenti dulu di kata-kata awrasna. Telah kami wariskan. Loh, kok telah kami wariskan? Anda belajar.
sama seorang syekh. Syekh itu belajar dari seorang syekh lagi. Itu kan kapan masanya? Setelah diturunkan kan? Maksudnya jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Sedangkan dan ayat ini bukan ayat yang berbicara sebagai penutup Al-Qur'an. Karena para mufassirin itu di dalam ayat apa yang paling terakhir diturunkan. Maka kalau ayat yang berhukum, maka ayat yang paling terakhir diturunkan adalah Al-Maidah 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau ayat yang berbicara secara mutlak terakhir diturunkan, itu ada yang mengatakan wattaqu ja'una fihi ilallah. Satu ayat sebelum ayat terpanjang di Al-Qur'an. Itu ayat tentang hutang. Tapi kalau yang paling terakhir diturunkan untuk kategori surat, maka itu ada surat Al-Asr. Wal 'asr. Bukan. Al-Fath. Idza jaa al-fath wa ra'aitan an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ayat ini bukan dalam konteks penutup ayat-ayat gitu, tapi kenapa menggunakan kata telah kami wariskan Al-Qur'an? Ternyata jawabannya ada di terkadang Allah Ta'ala itu menggunakan fi'il madhi untuk sesuatu hal yang akan datang. Contoh, kiamat. Kiamat itu belum terjadi. Tetapi Allah sebutkan di sana atamurullahi fala tasta'jilu. Di surat awal An-Nahl. Ata amrullah, ata telah datang. Amrullah, kepastian, ketetapan Allah Ta'ala. Maksudnya kiamat. Fala tasta'jilu. Maka jangan kalian meminta disegerakan. Nah, di sana dipelajari ada al-madhi yuradu bihi al-mustaqbal. Tapi dia konteksnya adalah untuk menandakan sesuatu yang atau sesuatu hal yang ada kedudukan sendiri. Oke. Di sini Allah Ta'ala sebutkan kemudian Al-Quran benar-benar telah kami wariskan. Kepada siapa? Kepada hamba yang kami pilih. Dan penggunaan hambanya itu menggunakan Tsumma awratnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Dia pakai konteksnya apa? Jamak. Jadi bukan hanya untuk Rasul saja. Abdina. Nah, gitu. Tsumma awratnal kitaba alladzina istafaina min abdina. Tapi di sana Allah Ta'ala sebutkan kami wariskan Al-Quran. Sini kalau di dalam cara penulisan bahasa Indonesia kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Oke, itu dulu satu. Terus yang kedua, hadis yang lain kita korelasikan. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadis yang masyhur yang sangat dikenal oleh kalangan pelajar Al-Quran tentang tema yang Rasul bersabda, innalillahi ahlina minan nas. Innalillahi ahlina minan nas. Bentar, innanya jangan dipanjang ya. Lillahi itu laita. Tapi kalau innalillahi nun di sana berstatus taukid. Sesungguhnya Allah Ta'ala ahlina minan nas, memiliki keluarga-keluarga dari golongan manusia. Kok bisa? Oke. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka? Siapakah mereka? Rasul menjawab, qala ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Nah, ini masih antara ayat tadi dengan yang ini. Sekarang kita ambil kata-kata warisan. Apakah mungkin warisan itu berada dalam lingkup orang yang tidak dikenal? Misalkan, yang kita ketahui, kalau kita mendengar kata-kata waris, itu biasanya siapa ke siapa? Biasanya orang tua ke anak, kan? Atau orang tua ke
siapa asnaf yang berhak mendapatkan warisan itu. Artinya masih keluarga gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala seperti memberikan memberikan sebuah grand prize buat kita semua sebagai khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Apakah di antara kalian ada yang mau menyambutnya? Tidak butuh kepada kita untuk menjadi keluarganya. Karena kitalah yang sangat pastinya merasa terhormat ketika bisa berada dalam barisan para penjaga Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika kita beribadah, Allah tidak, misalkan, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Apakah di sana ada kata-kata Allah itu butuh terhadap sholat kita? Tidaklah. Terus kenapa kalau misalkan Allah tidak butuh sama sholat kita, kok kita diperintahkan sholat? Karena Allah Ta'ala sayang sama hambanya. Sholat itu pembatas antara seorang mukmin wa kafir. Muslim wa kafir, mukmin wa munafik. Garis pembatasnya adalah sholat. Muslim wa kafir, mukmin wa munafik. Muslim sama kafir, mukmin sama yang munafik, itu garis pembatasnya adalah sholat. Orang muslim tapi tidak sholat, lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia kalau bersalat dia itu adalah bangun tapi dengan penuh rasa malas gitu. Nah, garis pembatasnya adalah sholat. Nah, di sini juga sama. Ada garis pembatas antara seorang ahli waris dengan selainnya. Nah, sekarang maukah kita menjadi bagian daripada ahli waris Al-Quran tersebut? Nah, maka kalau seandainya maka selanjutnya dilihat mau aja atau mau banget. Karena beda antara yang mau aja dengan mau banget. Siapa di antara kita? Coba nih. Ini anak kelas dulu ya. Yang mau menjadi penghafal, mau menjadi seorang hafizul Quran. Seorang yang hafal Al-Quran 114 surat. Dan ini akan menjadi Cung didoakan cepat atau lambat selesai hafalan Qurannya. Oke. Udah cukup. Tuh lihat tuh. Semuanya pada ngacung. Sip. Udah, stop. Rubah. Lebih tepatnya di upgrade. Di pojok atas ya. Sukma Ayu Larasati. Paling pojok Anas, paling kiri Sukma Ayu. Mana Sukma Ayu? Boleh dibuka itunya suaranya. Mana Sukma Ayu, nggak ada gambarnya? Sukma Ayu. Ganti. Malu Di sini mungkin bisa. Kalau bawah sebelah kanan, di sini ada guru bahasa yang pakai kacamata, jilbab coklat. Nggak ngacung ya? Oh. Yang mana Ustaz? Ini. Oh, guru bahasa. Siapa ya? Kenapa yang aneh panggil pada nggak ini ya? Oke. Kan mungkin Ustaz itu. Kan manusia kan? Ada jantungnya kan? Oh, iya. Sekarang pertanyaannya nih ganti. Cung di antara kita yang siap satu hari luangkan waktu 10 jam minimal buat Al-Quran. Tuh, nggak ada yang ngacung sekarang. Lihat toh, ini Allah dan malaikat menjadi saksi. Artinya kalau besok nggak dilaksanakan, ini bertanyakan komitmen kita. Tuh langsung mikir dulu dia. Oke, cukup. Itu hanya pertanyaan yang sifatnya itu ikhtibar, ujian. Jadi di sini seperti ada
berbicara tentang urgensi sanad, kita akan harus mengenal dulu. Maka ini bagian antara kita mengenal adalah membuka pengetahuan akan materi yang kita bahas. Jadi para sahabat Al-Quran sekalian, adik-adik yang solihin solihat di mana ada, sanad asli katanya adalah sandaran. Sin, nun, dan dal. Sannada yusannidu, menyandarkan artinya. Ulangi, asli katanya adalah sin, nun, dan dal. Sannada yusannidu atau sanada yasnidu. Dari wa'ala ilu atau fa'ala yufa'ilu, sannada yusannidu. Oke, artinya menyandarkan atau sandaran. Sannada yusannidu dan sanada yasnidu sanadan. Artinya sandaran. Namanya juga sandaran, berarti kan kepada siapa kita menyandarkan dan apa yang disandarkan? Materinya apa? Materinya adalah sip. Maka Al-Quran itu kita sandarkan ke siapa? Ya dari mana Al-Quran pertama kali? Dari di dalam ayat yang tadi kita baca, summa aurasna, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Nah sekarang ketika Nabi Muhammad SAW Al-Quran, sebagaimana hadis gambarannya ada di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis kelima di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab permulaan wahyu. Kan Rasulullah Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili shiddatan. Yu'aridu minat tanzili shiddatan. Sungguh dalam perkara talaki. Jadi ketika turunnya at-tanzil Al-Quran, itu talakinya itu dalam proses yang sangat syiddah, berat. Jadi jangan disangka Rasul talakinya mudah. Dan kalau kita mau mencari mudah dalam belajar Al-Quran, maka jangan minta kualitas. Kalau kita mau minta kualitas, maka jangan minta yang mudah. Oke. Kalau kita barang, maka jangan bicara harga. Tapi kalau pengen yang harganya itu paling bagus, paling murah maksudnya, kualitas. Tidak ada dalam Al-Quran. Apalagi tidak ada jalan pintas untuk menjadi penghafal Quran. Karena jalan-jalan yang orang terdahulu itu adalah jalan perjuangan. Menambah itu satu huruf, murojaahnya 1000 kali, 1000 huruf. Ziyadah itu tim, watikraru tuwala hayatin. Nambah itu mungkin cuma 1 kali, tapi murojaahnya itu sampai mati. Apa? Enggak. Aku iklan sebentar. Nah, sekarang balik lagi ke kata sanad itu. Sandaran. Apa yang disandarkan kepada siapa? Oke, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang diajarkan kepada Rasul syiddatan, dengan penuh kepayahan. Sampai Rasul itu ketika belajar talaki, ditalakikan Al-Quran dari Jibril, dan talakinya Rasul itu tidak dengan melihat objek ya, karena Rasul itu ummi. Dan umminya Rasul itu adalah keutamaan. Kenapa? Pertama, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Di dalam Al-Quran disebutkan dan ditegaskan Rasul itu adalah seorang yang ummi. Kalau bagi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu masuk kategori bodoh, jahlun. Kenapa? Karena ilmu kita disandarkan kepada objek yang bisa dilihat.
Artinya ilmu kita ini disandarkan dari orang lain gitu. Entah dari pak guru, dari ibu guru, dari ayah, dari ibu, dari teman, dari siapapun, bahkan dari buku. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul itu ilmunya tidak disandarkan kepada siapa-siapa. Tidak disandarkan kepada ayahnya, ibunya, gurunya, siapapun, nggak ada. Buku, nggak ada. Ilmunya Rasul disandarkan langsung kepada sang pemilik ilmu hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang pertama. Yang kedua, Rasul ummi itu adalah keutamaan. Tapi kalau kita ummi itu adalah kekurangan. Kenapa? Karena kalau seandainya Rasul bisa membaca dan bisa menulis, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Engkau wahai Muhammad sekali-kali belum pernah wa ma kunta tatlu membaca sebelumnya kitab apapun, mau Zabur atau kitab yang lain misalkan. Wala takhutuhu bi yaminik, dan engkau tidak menuliskannya Al-Qur'an itu bi yaminik dengan tangan kananmu. Artinya Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena kalau begitu nanti jadinya idzan lartabal mubtilun. Orang-orang al-mubtilun akan, dan ini min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ibnu Abbas menceritakan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Wa kana mimma, Rasul itu mimma terkadang menggerak-gerakkan bibirnya sebelum wahyu itu selesai disampaikan. Dah, kalau kita apa An-Naba misalkan. Gimana kita ngapalin surat An-Naba? Kalau kita sekarang metodenya ngelihat mushaf ya kan? Amma yatasaalun, diulang-ulang amma yatasaalun. Diulang-ulang terus diulang-ulang. Rasul kayak gitu nggak? Nggak, beda. Rasul mata lakinya langsung Jibril turun dalam beberapa dalam beberapa bentuk, entah di dalam ar-ru'ya as-shadiqah fil manam, dalam bentuk mimpi karena mimpinya para rasul itu nyata gitu. Atau dalam bentuk ketemu langsung dalam bentuk suratul rajulin seperti orang gitu. Itu orang. Oke. Nah, ketika Rasul talaki dari malaikat Jibril, sebagai manusia biasa, Rasul terkadang menggerak-gerakkan bibirnya hal wahyu itu belum selesai turun. Jadi misalkan 5 ayat nih. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Turun ayat yang paling sering itu adalah seperti dalam riwayat Umar bin Khattab, khomsan, 5 ayat. Salah satu alasannya umat Nabi Muhammad SAW termasuk untuk mengawalnya. Ya. Tapi bedanya kalau Rasul itu, bagaimana Rasul itu seperti yang di surat wa innahu latanzil nazala bihi ruhul amin ala qalbi kuna minal munzirin. Jadi Rasul itu Al-Qur'annya langsung ditancapkan dalam hati. Kita kan lisan kadang ke otak aja nggak nyampe. Di otak kadang suka lupa, mudah lupa gitu. Apalagi nyampe ke dalam hati gitu. Oke. Bahkan bisa jadi Al-Qur'an yang kita hafal ini belum ada yang bersemayam di hati. Karena kalau ada orang yang itu dipenuhi Al-Qur'an, maka dia maliun. Istilahnya bin nur, bil anwar. Dia kaya. Dan itu akan terbesit dari raut wajahnya yang simal fi sujud. Dampak dari sujud, banyaknya sujud. Jadi wajah orang mukmin itu beda. Walaupun wajahnya warna coklat, warna putih, warna kusat, warna apapun itu, beda gitu. Pernah ke sebuah di sana itu daerah mayoritas non-muslim. Kita nggak melihat wajah cahaya. Ketika kita di masjid sama orang-orang Rusia itu, orang Uzbekistan tantannya gitu, wajahnya itu ya Allah, cahayanya itu luar biasa gitu, bercahaya gitu. Memang kelihatan cahaya itu, tapi bukan cahaya ini cahaya lampu gitu, bukan. Jadi wajahnya itu pokoknya enakeun aja dilihat itu gitu. Wajah-wajah yang sangat pantas untuk selalu dirindukan gitu.
Oke. Wajah-wajah yang penuh senyuman, senyuman yang ikhlas, dan seterusnya. Rasul bedanya adalah ketika Al-Quran talaki itu langsung ditancapkan ke dalam hati. Jadi dengan kalau kita talaki dengan proses. Balik lagi ke yang tadi. Rasul ketika talaki dari malaikat Jibril, ini tentang masih. Jadi sandaran bacaan itu kemana? Nanti yang akan harus dibahas juga diantaranya adalah yang dibaca Rasul itu yang mana? Wadduha atau wadduhe. Itu nanti ya. Yang penting sekarang Rasul talaki Al-Quran dari malaikat Jibril seperti itu. Terkadang menggerak-gerakkan bibir turun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jama'ahu wa qur'anahu fattabi' qur'anah. Ini adalah asbabun nuzul turunnya ayat yang tadi. Ketika talaki karena berat, maka Rasul menggerak-gerakkan bibir, khawatir lupa atau apa, maka itu sebagai manusiawi. Langsung turunlah dari Allah Ta'ala itu apa namanya? Wahyu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kita yang bertanggung jawab, Allah Ta'ala itulah yang bertanggung jawab jam'ahu laka fi, bisa mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu wa qur'anah, dan juga bacaannya dikumpulkan di dalam hatinya Rasul. Faiza qara'nahu, apabila kita bacakan Qur'anah. Lihat. Fattabi' Qur'anah, bukan fabtadi' Qur'anah. Maksudnya ikuti itu adalah dengan mendengarkan. Dengarkanlah bacaannya. Fastami' ila qira'i wa ansit. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Hanya dan diam. Dan alaina bayanah. Kemudian kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkan, selalu diam sampai selesai wahyu disampaikan, tsumma kharaja ilan nas, orang-orang. Dari sini ada Rasul ngajarin langsung malaikat Jibril. Jadi Rasul di sini ada kita gambarannya. Ini dari Rasul, kursor. Dari Rasul, sahabat Rasul yang kita ketahui banyak. Banyak ini berarti di atas 10 orang. Banyak. Untuk perangan terakhir aja, misalkan Fathu Mekah, sahabat yang hadir di Fathu itu 100.000 dari kabilah pas perang Hunain ya, setelah Fathu Mekah itu kan di dalam Al-Quran berbangga dengan besarnya jumlah mereka. Ini uji mereka. Ada di Taubah apa namanya gambarannya. Wa yauma hunain id a'jabatkum falam tughnikum syai'a. Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Kan disebutin di sana kaum muslimin itu merasakan seolah-olah bumi itu begitu sempit dan mereka pun lari tunggang-langgang. Tapi itu tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih dan seterusnya. Allah pun ingin tenang kepada Rasulnya dan akhirnya baliknya menang. Pembelajaran. Di sana saja jumlah sahabat ada banyak sekali. Sekarang di sanad-sanad siapa orang yang memilikinya di dunia timurnya, baratnya saat hidup, Al-Qurannya itu akhir di sahabat. 1, Ubay. 2, Zaid bin Thabit. 3, Ibn Ka'ab lagi. Di sini ada pengulangan. Kenapa? Karena nanti ke bawahnya berbeda. Sanad. Sanad itu apa? Sandaran itu adalah ya kita menyandarkan sesuatu ke siapa. Gitu. Oke. Jadi kita misalnya baca Al-Quran nih. Bagaimana mengucapkan begini? Sa, si, su. Oke. Itu bunyi itu dari mana? Sedangkan kita sering mendengar misalkan
dengan lahjat yang sin s, ada yang bilang s, saha et susah syah. Oke, terus bagaimana mengucapkan huruf misalkan atau at, it, ut, atau at, it, ut, atau at, it, ut, dalam jahit tertentu kita penjahat, bukan penjahat. Jadi yang mana tuh? Bagaimana mengucapkan huruf sod, shin, zai, ain, dan seterusnya, zal? Maka kita perlu sandarannya ke siapa? Hanya itu ada dua macam. Sandaran ada seseorang yang belum sandaran kepada seseorang ulang. Kita bisa mengucapkan bagaimana Zulzilatil ardu zilzalaha. Satu ayat itu aja. Bahwasanya ayat yang dibaca barusan itu persis seperti Al-Qur'an itu. Apa sandarannya? Apa sanadnya? Sandaran, sanad sama itu juga gitu. Sanad itu rantai penghubung. Sandaran yang lupa rantai penghubung. Kita belajar, kita menyandarkan bahan ini nih kepada guru kita A. Nah, guru itu dari siapa? Kita nggak tahu guru itu dari siapa, silsilahnya nggak tahu, maka kita menyandarkan sesuatu kepada yang belum tersandarkan. Jadi putus dia sandarnya. Yang kedua, gini loh bacaan ini bacanya. Nanti ada pertanyaan, itu dari siapa? Itu dari guru saya B. Ya B dari siapa? Oh B dari C. C dari siapa? C dari D. Sampai ke sahabat, sampai ke Rasul. Nanti kita telah menyandarkan sesuatu kepada yang tersandarkan. Ya, sampai sini gimana, paham? Boleh diulang, Ustaz? Sandaran ada dua yaitu. Lanjut dulu. Sekarang para sahabat kan di dalam jalur kitab ijazah, kitab sanad Al-Qur'an, 1 Ubay bin Ka'ab, 2 Zaid bin Thabit. Kemudian di sini ada Umar bin Khattab. Kemudian di sini ada Ubay bin Ka'ab lagi, ada Thabit. Kemudian di sini ada Abu Darda. Kemudian di sini ada Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud. Dan di sini ada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Kemudian di sini ada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian di sini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid, Abdullah bin Mas'ud. Oke. Ini ada pengulangan nama. Ini adalah jalur penghubung Al-Qur'an ke bawah. Nanti dari sini Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Jadi satu sisi di sini Ibnu Abbas dan Abu Hurairah itu muridnya Ubay bin Ka'ab, tapi di sisi lain muridnya Rasul langsung. Oke. Kemudian ini turun lagi Yazid bin Qa'qa'. Kita tidak bisa melepaskan sanad ini dengan sejarah. Kenapa? Karena sejarahnya adalah Islam itu tidak berada di satu tempat saja, tetapi menyebar. Awalnya dari Madinah. Kemudian setelah di zaman Umar bin Khattab, Islam itu menyebar. Karena di zaman Umar bin Khattab, itu wilayah Persia, 10 tahun pemerintahan Umar, wilayah Persia itu habis 100%. Jadi dinasti Sasanid Persia itu habis. Kemudian bagian Romawi, itu wilayah Syamnya itu lepas. Maksudnya wilayah Syamnya itu menjadi dalam pangkuan kaum muslimin. Nah, otomatis di sana ada beberapa kota-kota yang baru dibebaskan. Di sana Umar bin Khattab mengirim utusan para sahabat ke kota-kota yang baru dibebaskan itu untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Qur'an. Nah, sekarang di sini dari Abu Ja'far, kita lihat perbesar. Abu Ja'far menurunkan lagi ke bawah, yaitu Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah kiblat Al-Qur'an untuk seluruh penduduk Madinah saat itu. Jadi seluruh penduduk Madinah bacaannya, kalau ditanya, kalau mereka ingin bacaan Rasulullah SAW, maka mereka akan pergi kepada Imam Nafi' bin Abdurrahman. Dan Imam Nafi' ini adalah imamnya Ahlul Madinah. Imam Nafi' disebutkan, murid yang tercatatkan di dalam kitab ijazah itu hanya 2, yaitu Qalun, ini yang digaris merahin, sama Warash. Qalun sama Warash. Oke, nanti Qalun sama Warash ini
Ini ada warna berbeda ya. Ini warna hijau, ini warna biru, biru langit bisa dibilang ini hijau biru langit. Nanti ada maksudnya nih. Hijau itu maksudnya adalah nanti apa yang akan dikenal dengan nama istilah qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat itu adalah bacaan Al-Qur'an yang menjadi sandaran. Oke. Maksudnya bacaan Al-Qur'an yang menjadi sandaran siapa? Sandaran jadi sana Madinah berarti untuk penduduk Madinah saat itu. Terus kita mana qiraat orang apa misalkan qiraat orang Indonesia? Nah, nggak ada. Karena saat itu negeri-negeri yang dikirimkan Al-Quran Mushaf di zaman Utsman bin Affan itu cuma 5. 1 Madinah disimpan 2, kemudian 2 Mekah, makanya nanti di sini juga ada semuanya nih nyambung nih. 1 Madinah dikirimkan 2, kemudian 2 Mekah, kemudian ada Basrah, kemudian Kufah, kemudian Syam. Lihat, Madinah itu memang aslinya kaum muslimin dari Madinah. Mekah juga sama. Basrah itu baru dibebaskan dari Persia. Kufah juga sama. Syam baru dibebaskan dari Romawi Byzantium yang nanti di kemudian hari dibebaskan ditaklukkan 100% oleh Muhammad Al-Fatih di usianya yang masih belia 21 tahun. Oke. Nah, dari sini terus riwayat Qaulun ini mengajarkan misalkan contoh. Qaulun membaca Ar-ra'aitadin Ar-ra'a. Hamzah di sana pakai tashil namanya. Ar-ra'aita. Sedangkan Warus mengajarkannya Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatihim sahun. Kalau qaulun salatihim sahun, sama seperti Hafiz. Nah, ini ke bawahnya nih lihat ada rantai lagi nih, terus ke bawah lagi, terus rantai penghubung ini ke bawahnya, namanya mungkin nggak perlu kita sebutkan. Terus ke bawahnya sampai di sini ada muara besar pertama, warna hijau. Sip. Ini adalah Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani nanti meneruskan lagi ke bawah nih. Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ali bin Muhammad Al-Huzail. Ini ke bawah Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi inilah yang nanti di kemudian hari menjadi sandaran orang-orang yang ingin mengenal 7 qiraat utama. Qiraat orang-orang Madinah. Lihat kalau ini ke bawah, kalau ini sekarang kita balikin ke atas ya. Ini nih. Kita belajar tentang sanad. Ini kalau kita balikin lagi ke sini. Ini lihat ada beberapa jalur tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Ini yang khusus yang ini jalurnya ke atas 14 riwayat. Artinya Imam Syatibi itu menjadi dasar untuk orang-orang yang mau mendalami Al-Quran lebih jauh, bentuk bacaan yang sampai dari Rasul kepada kita. Di sini lihat warna hijau. Ini adalah qiraat. Jadi kalau misalkan sedikit kita mempelajari Al-Quran itu turun tidak dengan satu bentuk. Jadi Al-Quran turun dengan 7 huruf. 7 huruf itu di kemudian hari diartikan oleh para ulama kita terdahulu itu beberapa makna. Cuma makna yang paling masyhur, yang paling banyak dipakai itu adalah Al-Quran tidak dengan satu huruf, tapi dengan 7 huruf, maksudnya dengan perbedaan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti apa contohnya? Biarkan nanti saja dalam bahasan tertentu. Baik lagi, lihat di sini ada rantai 1, tadi sudah ya dibahas. Al-Quran itu di kemudian hari imamnya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengajarkan Al-Quran ke bawah sampai warna yang biru langit ini
ada Al-Bazzi dan Kunbul. Inilah yang dikenal dengan riwayat Ibnu Katsir, riwayat Kunbul dari Ibnu Katsir, ke bawahnya terus Imam Syatibi. Kemudian nanti di Basrah, lihat, Rasul itu juga mengajarkan Al-Quran ke bawah sampai kepada Abu Amr. Dia punya murid ke bawahnya terus, yang warna biru awannya ada 2, ini maksudnya adalah riwayat, ke bawah terus. Kemudian di Kufah yang baru dibebaskan dari Persia, Sasanid di zaman Umar bin Khattab, sekarang berarti di Syam ya, itu baru dibebaskan dari Romawi. Ada Ibnu Amir, Abdullah bin Amir. Terus, dan terakhir di sini di Kufah. Nah, bacaan kita ini, bacaan Al-Quran kita adalah bacaan riwayat Hafiz. Artinya, bacaan kita ini bersandarnya kepada Imam Hafiz. Karena kita membaca din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena yang lain membacanya maliki yaumiddin. Enggak ada panjang di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin dia. Untuk yang tadi di Mekah itu. Atau bacaan yang lain, ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad yang tercampur za itu. Kita membaca wadduha wallaili idza saja. Karena yang lain membaca wadduhi wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Wal akhiratu khairul laka minal uli. Dah, nanti ada beberapa definisi yang tidak mungkin disampaikan di sini. Kemudian Rasul juga mengajarkan ke bawah-bawahnya itu wadduha, antara a dan e ada sebelah sini namanya taklil. Wadduha wallaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minalula. Oke. Kita membacanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk riwayat Hafiz, untuk yang Kufah. Oke. Terus di sini ada lagi sisanya. Nah, ini masih ada lagi sisanya warna hijau, lihat. Apa tadi? 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, oh salah. Lihat yang warna hijaunya. Pertama, sebelah sini dulu. 1, Madinah Nafi. 2, lihat. 3, 4, 5, 6, 7. Lihat yang warna hijaunya saja. 9, 10. Inilah yang dikenal dengan 10 qiraat. Jadi sekarang Al-Quran di dunia itu yang sahih, yang mutawatir hanya 10 qiraat. Oke. Nah, dari 10 qiraat ini turun ke bawah terus dengan jalurnya yang ini nih, jalur-jalur rantai ini yang dinamakan sanad ini. Lihat garis-garis ini nih, ada beberapa guru di sini terus ke bawah sampai ke kita. Di sini kita posisinya. Ini tinggal dibalik. Mas Liah, Hari, Maryam Ishak. Kita belajar Al-Quran misalkan. Dari mana? Katakanlah ambil salah satu. Belajarnya dari sini. Syekh A. Oke, pertanyaannya adalah Syekh A ini dari mana belajarnya? Lihat, ini adalah tentang sandaran. Syekh A ini belajarnya dikenal di dalam kitab yang tertulis namanya di dalamnya, kitab ijazah. Syekh A ini dari Syekh B. Syekh B dari mana? Syekh B itu dari Syekh C dan Syekh C1 dan Syekh C2. Syekh C dari mana? Dari Syekh D. D dari mana? Dari E. Terus ke atas nih, ke atas Rasul. Maka itulah yang dimaksud dengan bersanad. Jadi kita disandarkan kepada seseorang yang bersandarkan sampai kepada sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad. Orang kedua misalkan, di sini misalkan ada
Muhasabah 323, Aji Faisal Rahman sama Neshin Ar-Rashid misalkan. Belajar dari mana antum? Oke, belajar saya dari Syekh sebelah sini misalkan. Di sini nih, ada orangnya ya. Dari Syekh F misalkan. Pertanyaannya Syekh F dari siapa? Syekh F itu dari Syekh L. Syekh L dari siapa? Enggak tahu. Maka itu putus dia. Pertanyaannya Al-Quran itu dari Syekh L atau dari Rasul. Sip. Ini diantara pentingnya. Terus apa urgensitasnya? Pentingnya pastinya adalah kita bisa menyandarkan sesuatu kepada sumber aslinya, maka tidak ada yang lebih membahagiakan. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada kita bisa menyandarkan Al-Quran kepada sumber aslinya. Bagaimana caranya? Pastinya doa, setelah itu tawakal, ikhtiar yang maksimal. Dan belajar dari seseorang yang bersandarkan dengan penuh kesabaran. Karena tidak ada jalan pintas, apalagi untuk sesuatu hal yang dikategorikan ini adalah warisan yang sangat mulia, yang hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Dan hanya umat Nabi Muhammad sajalah yang memiliki jalur sandaran kitab sucinya ke aslinya, sampai ke Rasul. Hanya umat Islam saja yang menyandarkan kitab sucinya sampai ke aslinya dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Satu huruf, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nanti ada pertanyaan, karena ini hadis ini masyhur, tapi cara memahaminya yang mungkin berbeda-beda. Di sini Rasul memotivasi buat kita untuk orang yang mau belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran dengan sempurna, maka satu hurufnya itu nilainya 10 pahala. Qul huwallahu ahad. Lihat di sana, ketika lamnya tidak monyong, di mana mungkin sebagian dari kita ngucapin lamnya itu monyong karena dampak dari huruf qaf yang doma. Qul, tidak qul, qul, mana lam itu tipis. Kalau lamnya monyong nanti menjadi maka salah satu dari rangka utama huruf itu sempurna, makhraj, sifat, tebal tipis, atau si, teti, makhraj, dari mana sumber suaranya, sifat bagaimana dia saat keluar, apakah mengalir nafasnya atau terhenti nafasnya, dan seterusnya, tebal tipisnya bagaimana. Ketika ini sempurna, pastinya dengan bimbingan lah ya, maka akan saudara semua, satu huruf 10 pahala. Oke sih. Jadi kira-kira setelah antum mendengarkan ini, apa urgensitas sanad? Itu mungkin pembuka dari Anda, selanjutnya dikembangkan dengan dialog. Baik, terima kasih Ustaz Kanova atas pemaparannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sangat luar biasa sekali, dan sebenarnya masih pusing saya Ustaz ya. Melihat bagannya saja masih agak bingung itu. Saya kira ini memang kalau misalkan harus dibahas semuanya, kayaknya ini habis 1 semester kayaknya, Ustaz ya. Kalau enggak 1 tahun mungkin ini. Ya. Karena saya yakin masih banyak sekali nih yang harus disampaikan karena memang kita sangat dibatasi waktunya, dan saya tidak akan memperbanyak pembahasan lagi. Silahkan kepada para peserta yang menanyakan terkait tentang sanad ini, silahkan. Untuk ikhwan silakan, ya akhwat yang mau bertanya secara langsung. Jadi Anda sarankan antum untuk bertanya saja secara langsung. Tapi kalau misalkan masih belum silakan. Saya akan mulai saja yang bertanya di kolom komentar, di kolom chat. Izin bertanya, Syekh, jika kita yang bacaannya belum bersanad mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tahsin, apa harus memiliki ijazah sanad dulu untuk mengajarkan Al-Quran tersebut? Tafadhal Ustaz, bisa langsung dijawab saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang nanya ini? Alvin. Nama siapa? Nah ini memang kebetulan ini Mutrobi Ana nih, Ustaz orang Bandung juga ya. Dan luar biasa hafalannya. Oke. Alvin. Iya, Alvin. Alvin ini belajar matematika nih di universitas nama U UMB, Universitas Masa Depan misalkan. Lagi ngambil jurusan S1. S1 selesainya wisuda kan, dapat ijazah aja. Tapi pertanyaannya, Alvin masih semester 1 nih. Boleh nggak ngajarin matematika ke anak SMA? Mana Alvin? Alvin, Jawabin. silakan dibuka, Alvin. Kalau ngajarnya ke anak SMA, menurut Intinya boleh nggak ngajarin? boleh. Inti besarnya adalah boleh. Bantu ani walau ayah. Jadi ketika menyampaikan itu bukan berarti harus nunggu kita sempurna dulu. Berarti Baik. Ya. Untuk belum. Alvin. Ini suaranya dari Exxon. Coba ada dimatikan dulu semuanya. Dulu tes. Asik, udah nggak Exxon lagi. Jadi intinya judul besarnya adalah boleh nggak? Tentu boleh gitu. Kepada orang yang belajar, siapapun itu. Kalau belum kita kuasai. Kenapa? Ini kalau di matematika, nanti kalau misalkan pas dia lagi ngitung, misalkan untuk bikin sebuah bangunan, yang di sana harus ada hitungan matematis yang sangat detail, akurat gitu. Kemudian salah, maka bisa fatal akhirnya. Atau misalkan kedokteran, dia masih belajar tentang mempelajari ijazahnya, kalau dia itu sudah menguasai tentang jantung. Bisa nggak dia menjadi dokter jantung, dokter spesialis jantung? Nggak bisa. Kapan dia bisa? Setelah dia ada pengakuan dari para spesialis jantung sebelum ujian untuk ilmu kejantungan istilahnya. Nah, jadi saatnya dan ada posisi di mana yang ini belum bisa karena sampai dia mendapatkan lisensi tersendiri. Boleh mengajarkan, boleh memberi. Kitanya juga kan belum punya sanad. Banyak, barakallahu jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Khafidatul, dan saya gabungkan dengan Aji Faisal Rahman saja ini ya. Jadi apakah mengambil sanad itu harus hafal 3 gitu? Nah, kemudian apakah diwajibkan terlebih dahulu menghafal Al-Quran, kemudian mengambil sanad? Ya, hampir mirip itu pertanyaannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Masya Allah. Kita pakai logika ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sering sekali sebutin afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Untuk supaya kita ini berpikir. Sebelum kita ke dalil Al-Quran atau dalil yang lainnya, kita optimalkan dulu logika kita. Apakah ngambil sanad itu harus hafal Quran dulu? Kita kembalikan dulu ke arti sanad itu apa. Sanad itu kan sandaran. Jadi pertanyaannya seperti ini.
apakah untuk bisa mendapatkan sandaran tersebut kita harus hafal Quran? Maka jawabannya adalah tergantung. Kita mau ngambil sandarannya, apa yang mau disandarkan nih? Surat apa? Surat Al-Ikhlas aja. Berarti harus hafal Quran dulu nggak? Ya enggak lah. Kan antum mau ngambil sandarnya cuma Al-Ikhlas aja. Asal antum hafal Al-Ikhlas aja. Udah sip. Maka antum dapat sanad. Tapi sanad surat Al-Ikhlas. Antum mau ngambil sanad surat Al-Fatihah misalkan. Harus hafal Quran dulu nggak? Ya enggak lah. Hafal Al-Fatihah saja. Yang pengen antum ambil sanadnya, itulah yang harus dikuasai. Nutqi, fasih dia, kuat. Yang kedua, dhabatul hifzi, kuat hafalannya dia. Karena Al-Quran tidak akan sampai sekarang nih ke detik Al-Quran kita, bahkan ini melalui yang kuat hafalannya, kita mengucapkan nun ketemu huruf-huruf yang samar atau ikhfa. Oh, di sini sebenarnya tapi ada saatnya dia 100%. Salah satunya saat ketemu huruf kaf, angka. Tandanya di mana? Tandanya ketika kita pencet hidungnya, mati suara angka. Tapi kalau ketemu selain kaf, contoh misalkan huruf ta, anta rabbik, masih keluar lewat mulut. Itu gunanya separuh-separuh. Gunanya lemah dia tingkatan guna. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita menyandarkan bacaan tersebut itu begini dan bukan begitu, kemana? Pastinya kepada seseorang. Yang seseorang itu dari mana? Dari seseorang. Dari mana? Sampai ke Rasul. Maka sah jadinya. Tapi kalau menyandarkan kepada seseorang yang selesai putus, maka nanti dulu, ditinjau dulu. Karena ini pun masih, istilahnya masih belum meyakinkan apakah terus membaca, kan dia juga belum punya sandaran tersebut. Dia hanya menyandarkan kepada dari guru saya. Udah, pokoknya dari guru saya. Guru dari siapa? Nggak tahu. Pokoknya dari guru saya begitu. Guru dari gurunya. Siapa namanya? Nggak tahu. Pokoknya dari guru saya. Pertanyaannya adalah Al-Quran dari guru saya atau dari Rasul? Kayak itu dia. Jadi, apa yang mau diambil sama antum? Antum mau ngambil sanad Al-Quran seluruhnya, 114 surat. Kira-kira bisa nggak kalau cuma Al-Fatihah doang? Ya hilang syarat yang pertamanya. Hafalannya mana? Hafalan itu kan penjagaan. Kita mau menjadi penjaga Al-Quran, tapi apa yang kita jaga aja kita belum punya. Mungkin nggak? Maka nggak mungkin. Oke. Yang lain? Barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Satu lagi Ustaz ya. Insyaallah kita akan baca dari siapa nih ya? Izin pertama Syekh, gimana cara mengetahui guru kita ini memiliki sanad yang kuat kepada Rasul? Nah, gitu ya. Dan sanadnya minimal harus hafal berapa juz Syekh? Nah, mungkin itu ya. Ya, dari mana kita tahu guru kita itu memiliki sanad yang kuat gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, suaranya backsound lagi. Pak moderator boleh dimatikan dulu speakernya. Asik. Di antara hak seorang murid adalah memilih guru. Di antara hak seorang murid adalah memilih guru. Begitu pula sebaliknya. Di antara hak seorang guru adalah memilih muridnya. Di antara hak seorang guru adalah memilih muridnya. Siapa yang belajar, artinya seorang guru mungkin tidak akan membatasi siapa yang belajar padanya. Tetapi dia akan membatasi siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Artinya tidak semua pembelajar menjadi ahli waris. Karena orang tidaklah menjadi ahli waris, melainkan dia orang yang sudah terjamin. Karena status kita bergantung si pewaris tersebut. Kenapa? Ketika si pewaris tersebut adalah orang yang sangat kuat, bisa menjaga amanah ilmu dan adab segala macam, maka nama kita juga terjaga posisinya. Seperti itu memang harusnya gitu. Tapi ketika si murid tersebut itu dia melakukan hal-hal yang katakanlah justru banyak mengingkari Al-Quran itu sendiri, maka pasti di antara akibatnya adalah siapa sih gurunya?
gurunya pun kena. Nah, beda dengan murid am. Kalau murid am itu bahkan si guru pun belum tentu kenal sama muridnya. Ini siapa ya? Iya, saya yang pernah ikut daurah sama ini. Oh, daurah itu kan pesertanya satu udah 1.200 orang. Nah, seorang guru nggak mungkin menghafal satu persatu anak-anaknya itu. Ya, ahli warisnya nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal. Bahkan sampai dia suka apa itu, yang dia suka, dia pasti akan tahu gitu. Karena dia adalah bagian dari keluarganya. Gitu. Dia nggak suka kalau seandainya menghafal, misalkan ngedengar suara air yang netes, misalnya. Sampai sedetail itu dia akan tahu. Oke. Nah, sekarang di sini misalkan pertama itu, bagaimana caranya kita mengenal guru kita punya sanad atau tidak? Mudah sekali. Satu, tanyakan. Atau kalaupun tidak ditanyakan, misalkan contoh, si fulan telah memiliki ijazah atau sanad yang tersambung ke Rasulullah. Sekian generasi. Nah, satu, kabar. Tapi itu masih kabar. Karena namanya kabar, itu bisa iya, bisa tidak. Kalaupun iya, bisa jadi tidak seperti yang diekspektasikan. Misalkan, dia sudah punya sanad, tapi ternyata sanadnya surat Al-Fatihah saja. Dulunya sanad, berarti dapat sanad gitu. Tapi ternyata pas dicek, ternyata surat Al-Fatihah saja. Si fulan sudah memiliki sanad, ternyata setelah dicek, cuman sanad bin nazar, sanad membaca Al-Quran, melihat mushaf gitu. Maka itu juga ada kalam di sana, ada catatan dia. Atau si fulan sudah mengambil sanad, tetapi ternyata sanadnya itu jauh dari Rasul, sangat lemah nilainya, ada catatan. Dan itu hanya ketahuan pastinya sama orang-orang tertentu. Kalau sama orang yang baru belajar, maka judulnya yang penting dia dapat sanad, udah punya sanad. Yang penting dia itu punya julukan dokter. Dah. Tapi apakah dokter spesialis atau bukan, itu hanya ketahuan sama orang yang memang ahlinya di bidangnya. Jadi seperti itu bisa dengan pengakuan, setelah itu ditanyakan, melihat langsung kalau memungkinkan. Misalkan ini di belakang gambar Ana, ini ada jalur sanad yang tadi itu, sebagai bentuk bagian daripada edukasi kepada santri-santri kita yang ingin mempelajarinya. Oke. Nah, di sana ada motivasi juga buat anak-anak. Antum sanad apa yang mau diambil? Sanad Al-Quran. Al-Quran itu luas, mau yang mana? Yang riwayat mana? Apakah yang riwayat wadduha, atau Alhamdulillahirabbil alamin, atau Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang mana? Oh, emang ada berapa? Nah, nanti itu pembahasannya lebih dalam lagi dia. Oke, demikian Pak Moderator. Insyaallah, barakallahu fiikum atas jawabannya Ustadz Ganova. Alhamdulillah. Sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada antum Ustadz. Namun waktu juga ini yang membatasi kita. Sudah hampir 9:30 ini. Jadi saya selaku moderator mohon maaf kepada para peserta, khususnya juga kepada Ustadz Ganova. Sebelum kita menutup, seperti biasa dulu ini, Ustadz, dokumentasi dulu silakan para peserta untuk meng-on-kan kameranya. Ayo cuci mukanya yang cepat. Siap-siap, panitia. Ngomong Semat Al-Quran dudukannya nih di Jakarta, di Bandung. Ini setahu Ana ini di Bekasi, Ustaz. Kok setahu Ana? Antum bukan pengurus? Iya. Ana bukan pengurus dalamnya gitu. Ana termasuk muhafidnya saja gitu. Dia sebuah komunitas atau lembaga? Ini mungkin dari panitia secara langsung ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa. Nunggu orang yang lagi cuci muka. Ini sudah belum ini? Sudah didokumentasikan semua? Tapi saya kira cukup mungkin ya. Mungkin sebagai oleh-oleh dari Ustadz kepada kita, sedikit memberikan pertanyaan untuk kita nih, para peserta Ustadz. Silahkan. Yang simpel-simpel aja lah Ustadz. Nanti insya Allah nanti akan dijawab di kolom komentar YouTube. Gitu.
Oh, Oh, dan sebelumnya pertanyaan. juga ini YouTube-nya Ustadz apa nih? Biar nanti kita bisa melihat lebih dalam lagi pembahasan. Nanti tanya ikan ya. Agak Syekh Hanafi LC official. Sheikh Kanova. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia akunnya. Maulana LC official. Nanti ada di sini tentang urgensitas sanad. Nah, ini dia. Mengenal sanad dan urgensinya Oke. dalam menjaga keaslian Al-Quran. Nanti boleh diulang-ulang kalau misalkan ada yang mau melihat. Karena kita 9:30 akan off gitu Ustaz. Jadi gimana nih Tia? Satu Satu pertanyaan Ustaz pertanyaan. untuk kita. Iya. Yang pertanyaan heureuy atau pertanyaan serius nih? Sebutkan nama 3 orang sahabat. Dua orang, 3 aja biar ganjil. Nama 3 orang sahabat yang diajarkan lakukan oleh Rasul, yang di kemudian hari ia menjadi muara sanad Al-Quran. Yang tadi sudah kita sebutkan nama-namanya. Oke, itu ya pertanyaannya para peserta semuanya dan silakan untuk dijawab. Ini banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara kajian tiap pekan, acara Smart Quraners ini, ya, tentunya kepada para muhsinin. Jazakumullah khairan Ustaz Kanova. Barakallahu fikum untuk semuanya. Sudah?